Oke, adapun masalah absen, absen bisa dilihat di YouTube. YouTube-nya Jakisin, langsung klik saja di YouTube Jakisin, absen di situ. Silakan di subscribe atau di like, ya kan? Jadi absennya di situ. Jadi setiap pertemuan kita ini akan saya submit di YouTube-nya saya. Jakisin itu kependekan dari nama saya ya, Zakaria Usin. Jakisin di situ absen. Nah, di situ absen. Jadi kita kontrak belajar karena melihat dari semester-semester sebelumnya agar supaya mahasiswa tidak protes ya masalah presensi kehadiran. Jadi saya langsung merujuk ke TM1, tatap muka pertama. Ini tatap muka pertama, kontrak belajar. Jadi kalau nanti ada yang protes, Pak, kenapa saya nggak keluar nilainya? Ya presentasi kamu presentasi kamu kurang gitu kan. Kehadiran kamu kurang. Mana buktinya, Pak? Silakan lihat di YouTube. Jadi sebagai data ya, basis data. Basis data kalau seandainya ada mahasiswa yang komplain nilai tidak keluar, dia ikut UTS, ikut UAS, tapi kehadirannya kurang. Nah, jadi kalau mau komplain, saya bilang lihat rujukan TM1. Nah, kalau sudah di TM1 dia nggak bisa lagi berkata-kata, udah. Jadi ini kan rekam ini, nanti saya submit. Nah, ini kita kontrak belajar ini pertama ini. Pertama, share ya. One. Nah, itu silakan bisa dibuka itu di ruang Zoom itu teknis petunjuk kuliah daring. Saya share aja lah ya. Share. Kelihatan? Nih, 26. Jadi yang mengikuti 8 poin ini itu yang disebut eligible. Kalau tidak mengikuti poin ini tidak disebut eligible. Jadi kalau nilainya tidak keluar, lagi-lagi saya bilang lihat TM1. Jadi sebelum protes, lihat TM1. Kadang ada yang dia misalnya mahasiswa mau jatuhkan dosen tuh, dia sebarkan di grup saya, kenapa gini Pak? Ketika saya bilang lihat TM1, akhirnya malu sendiri tuh. Nah, saya semuanya pakai data ya. Pertama, perkuliahan semester genap tahun akademik 2025-2026, jadwal yang telah ditentukan. Kita mulai dari per hari ini tanggal 21 bulan 1 2026. Nanti berakhir di bulan 7 tadi ya, yang UAS kan. Kita untuk ini masuk 4 kali pertemuan, habis itu langsung libur itu, libur Ramadan. Ya kan? Jadi sampai tanggal 11 bulan 2 kita sudah selesai. Berarti ada 4 pertemuan. Setelah 4 pertemuan itu libur selama bulan Ramadan. Masuk lagi tanggal 8. UTS nanti tanggal 29. Ya kan? 29 04. Setelah itu baru masuk presentasi proposal masing-masing. Masing-masing. Ya sampai tanggal 1 bulan 7. Jadi itu kira-kira gambaran perkuliahan kita ya untuk semester ini. Kedua, kehadiran mahasiswa.
harus mencapai minimal 12 kali. Nah, ini yang paling sering ini. Karena saya tahu lah anak pasca ini kan ada yang pengusaha, ada yang TNI, ada yang dokter, ada yang mutawif, banyak kali kesibukannya. Karena kesibukannya banyak, maka kita kasih dispen lah. Dia bisa libur 4 kali. Dari jadi 16 pertemuan, dia bisa libur 4 kali. Itu aja, bisa libur 4 kali. Pergunakanlah 4 kali libur ini ya sebaik mungkin. Yang pengusaha, yang TNI, yang dokter, yang apa lagi, semuanya gunakanlah 4 kali libur ini. Jadi kalau sudah melebihi dari 4 kali, itu nilai tidak akan keluar. Meskipun dia ikut UAS, ikut UTS, kan gitu. Jadi itu, jadi kriteria penilaian ada 4. Yang pertama, yang paling utama menentukan tuh kehadiran. Kehadiran ini sebenarnya sudah gampang ya dengan ada online. Dulu sebelum ada online itu orang hadir fisiknya itu ke kelas kan. Yang dia luar dari Jakarta datang ke Jakarta. Jadi biayanya lebih banyak. Online ini kan lebih sedikit biayanya. Yang dari Papua bisa ikut kelas, yang dari Kalimantan bisa ikut kelas. Biasa juga ada yang jadi imam besar di Uni Emirat Arab juga yang tahun lalu bisa ikut kelas, yang dari Arab Saudi bisa ikut kelas gitu kan. Jadi sudah lebih gampang, biayanya pun lebih lebih minim lah dibandingkan fisik. Jadi nggak ada alasan lagi kalau tidak hadir dia. Jadi sudah gampang sekali. Itu ya, 12 kali dari 16. Jadi kalau 5 kali sudah tidak dianggap mengikuti kuliah semester ini. Itu pertama kehadiran, itu paling paling pertama itu. Baru yang penilaian kedua UTS. Itu kedua. Penilaian ketiga itu UAS. Baru penilaian terakhir itu adalah tugas. Tugasnya ada, UTS-nya ada, UAS-nya ada, kehadirannya kurang, pasti nilai tidak akan keluar. Itu saja. Ya, paling pertama kehadiran. Nomor dua. Nomor tiga, kehadiran mahasiswa nilai dari awal perkuliahan. Nah, ini awal perkuliahan ini. Ya. Kehadiran mahasiswa dinilai dari awal mulai perkuliahan dimulai sampai selesai dengan harus tetap mengartikan layar monitor dengan gambar asli ya, bukan gambar AI. Ya, jangan gambar AI yang bisa goyang-goyang gitu kan. Ketahuan sama saya tuh. Karena saya termasuk salah satu dosen yang masuk milenial. Kalau dosen-dosen yang lama, orang-orang dulu yang nggak ngerti AI. Kalau saya ini generasi AI, makanya saya tahu mahasiswa misalnya tulisannya yang AI-nya bohong-bohongan. Karena saya masuk dosen kategori milenial kan, yang gambarnya goyang-goyang gitu ya. Jadi itu ya, kemudian mulai sampai selesai dengan keharusan tetap mengaktifkan layar monitor dengan gambar asli selama perkuliahan. Nah, gambarnya itu jangan atap, plafon. Ada dia ikuti perkuliahan, tapi gambar itu plafon. Jadi cuma rambutnya aja ada tuh. Rambutnya doang mau plafon. Itu biasanya kebanyakan laki-laki. Kalau perempuan biasanya kerudungnya doang atasnya, belakang cermin. Jadi cermin ya, jangan begitu. Jadi close up ya. Close up. Nah, ini close up nih kayak saya nih close up nih. Ah, ini semuanya close up nih. Ada nggak kita cek di sini yang hanya cuma gambar kerudung doang? Nggak ada. Jangan gelap. Ah, ini close up semua nih. Ah, Jabal Mirdad tuh udah ada kan? Mustafa Akmal tuh udah ada. Jadi close up ya. Itu yang dikategorikan hadir. Ya, bukan plafon, bukan langit. Kadang ada juga gambar langit. Ada gambar langit. Lagi jalan-jalan dia, ya kan? Sama jamaahnya, langit doang dia. Jadi langit itu yang ikut kuliah gitu. Langit itu enggak ada dia enggak. Pokoknya close up ya. Close up gini itu. Ini terekam ini, terekam. Jadi nanti kalau protes eligible-nya lihat TM 1 biar supaya tidak ada protes. Eh Tapi saya apa ya, ya tiga saya perlu saya tambahin juga ya. Karena kan yang namanya kita kuliah 2 jam, hampir lebih kurang 2 jam kan, mau ke kamar mandi, ada urusan lain ya. Saya tambahkan di sini ya, minimal setengah jam lah ya, 1,5 jam boleh tidak aktif. Nggak ya, saya tambahin ini ya, minimal. Jadi kalau mau di kamar mandi kan,
Mau sekali, dua kali atau yang lain bolehlah. Nah, tidak aktif kamera selama setengah jam. Jadi saya akumulasi. Kalau seandainya dia misalnya 10 menit pertama ke kamar mandi silakan. Nah, itu kan sudah terdetek tuh, udah rekaman tuh kan. Berapa menit yang sudah dia lakukan itu. Ada yang kadang dia absen apa 1 jam sudah perkuliahan baru muncul dia. Nah, itu ketahuan sama saya itu. Ada yang kira-kira mau setengah jam lagi mau habis kuliah baru muncul dia. Habis itu dia protes, Pak, saya hadir, Pak. Saya bilang lagi, coba lihat YouTube TM1. Gitu aja. Pokoknya kalau lebih dari setengah jam, walaupun dia ikut, sudah tidak dikatakan hadir. Saya ulangi lagi ya. Lebih dari setengah jam, kalau tidak aktif kameranya, tidak close up dia, dikatakan tidak hadir. Jadi kalau udah lebih dari setengah jam kemudian dia ikut, ya saya nggak anggap hadir. Nah, ini saya tambah ini, minimal setengah jam nih. Minimal setengah jam boleh tidak aktif kamera. Ya, jadi akumulasi ya, akumulasi. Kehadiran Masionil dari awal perkuliahan sampai yang selesai, kalau tetap menghatikan layar monitor dengan gambar hasil selama perkuliahan berlangsung, diharap sudah berada di room Zoom paling lambat 5 menit sebelum perkuliahan, minimal 1,5 jam. Boleh tidak aktif kamera. Nah, itu gunakanlah, mau kamar mandi, ya mau apa, semuanya setengah jam itu sudah lama itu. Ya, akumulasi. 4. Mahasiswa mengenakan pakaian yang sopan dan berada di tempat layak. Tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain seperti menyetir, mengasuh anak, makan, dan sejenisnya yang dapat menggunakan aturan ini. Kalau saya lebih apalah, lebih manusiawi ya, karena saya meyakini ini semuanya orang-orang sibuk. Menyetir, seperti menyetir, boleh dengan supir. Nah, mana tahu dia ajudan Prabowo kan, atau dia misalnya ajudan menteri yang sibuk selalu menemui Prabowo ke luar negeri misalnya kan. Nah, bolehlah, tapi dengan supir. Dia boleh naik mobil tapi pakai supir. Jadi dia kuliahnya di dalam mobil, bukan dia yang nyetir. Jadi harus pakai supir. Ya, boleh dengan supir. Ya, mengasuh anak boleh pakai babysitter, ya kan? Makan dan jenisnya dapat mengganggu perkuliahan. Nah, oke, 4 ya. 5. Semua aturan perundang seperti penyusun makalah, presentasi, keaktifan kelas dengan tanya jawab, ujian-ujian tetap berlaku, durasi 10 sampai 15 menit untuk memberi kesempatan berdiskusi lebih luasa. Nah, makalah tidak boleh lebih dari 10 halaman. Ya, sudah banyak 10 halaman dari pembukaan sampai daftar pustaka itu 10 halaman. Nggak usah banyak-banyak sampai 20. Ngapain sampai banyak-banyak ya? Jadi 10 itu sudah semuanya itu. Sudah sama daftar pustaka, sudah daftar isi. Jadi 10 halaman saja. Ya, nggak boleh banyak-banyak ya. Makalah cukup 10 halaman. Nggak perlu banyak-banyak. Makalah cukup 10 halaman. Saya kasih merah nih. Ketua kelas harus aktif dokumentasi. Ini perlunya ketua kelas nih. Kelasnya misalnya dengan merekam dan screen, memastikan gak ada masalah. Nah, ini ketua kelas sebagai apa ya, backup file ya, sebagai backingan file. Jadi saya meskipun punya rekaman, di ketua kelas juga harus ada memotonya setiap sesi akhir kelas dan di-share di grup. Jadi semacam backup file aja, sebagai backup filenya aja. Jadi saya ada, kelas ini juga ada. Untuk mentakkitkan kan, supaya tidak ada dusta antara kita. Jadi dia ada saksi dua di sini kan. Satu saya punya rekaman, dari kalian juga ada ketua kelas. Mana ketua kelas tadi? Mana nih ketua kelas nih? Jadi ketua kelas gitu ya. Jadi setiap sesi selesai apa? Selesai apa namanya? Selesai kuliah, difoto saja karena saya sudah rekaman di YouTube nanti, ya. Difoto saja, kemudian share di grup, ya.
di grup, buat ini pertemuan keberapa kan, pertemuan ke satu, pertemuan kedua, ketiga, sebagai backup file aja lah dokumentasi. Udah ketua kelas ya. Siap, dokter. Jangan telat-telat ketua kelas. Yang biasanya kemarin-kemarin juga ada telat itu. Jadi setelah itu langsung ada share aja gitu. Jadi udah kita absen, langsung foto, langsung share aja langsung di ini, di grup ya, pertemuan pertama gitu. Tanggal sekian. 7 dosen berhalangan mengajar agar memberi TU-TU selambat-lambatnya. Ah, ini untuk dosen juga begitu berlaku. Saya juga bisa ada punya 4 juga ya. Sama-sama punya 4 kita. Kalian punya 4 jatah libur, saya juga punya 4 jatah libur. Jadi sama-sama adil ya kan. Hal-hal lain yang belum diatur dalam edaran ini akan ditetapkan kepada undang. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan untuk masalah teknis kuliah daring sangat jelas sekali ya. Kalau jelas dokter. Jelas ya. Oke. Nah, sekarang siapa yang sinyalnya gak bagus? Sudah saya tanya. Siapa? Saya, Pak Dokter. Saya, Saya Apa kadang-kadang namanya? dokter. Widura, Pak Widura. Dokter. Anda di mana? Saya di Puncak 2, Puncak di mana tuh? Bogor. di Bogor, di Bogor. Oh, di Bogor. Masa Jabotabek masih ada wilayah Jabotabek ini kecuali yang di Di Pandeglang atas sana yang gunung, di apa? Dokter. Jadi sinyalnya tuh terbang-terbangan. Oh, gitu ya. Anda pakai apa? Starlink atau pakai apa? Pakai apa? Apa Anda internet Anda pakai apa? Starlink. Widura. Pakai WiFi lokal desa. Oh iya. Oke, Widura Wijaya. Tapi Di usahakan hadir ya. sini Jangan sekali nggak masuk, enggak, habis itu nggak masuk bukan. lagi ya. Hah? Iya, apa ya? Widura Arjuna namanya. Wijaya. Dek, dek, lepas dulu. Enggak repot. Maaf ya, maaf, maaf. Oke, kita lanjut ya. Widura ya. Widura. Nomor absen nomor berapa? Iya, Pak Dokter. 21. Oh, ini paling terakhir. Widura sinyal ya. Bogor. Nomor terakhir sinyal. Sinyal. Siapa lagi yang sinyalnya ada kendala? Cukup ya, cuma Widura berarti ya di puncak. Yang dari Papua ada. Kalau Papua Pegunungan yang kayak berapa tahun lalu ya itu masih ya Papua Pegunungan agak sulit ya akses internet. Udah cuma satu ya, Widura Wijaya cuma itu aja. Oke, satu. Sekarang saya absen sambil sebutkan apa aktivitasnya biar saya tahu kesibukannya apa. Ya. Tapi kalau dia cuma ngajar sama kayak saya guru di pondok, nah itu nanti apa nanti alasan dia 5 kali nggak masuk, 6 kali nggak masuk. Padahal cuma guru juga sama kayak saya. Ada yang cuma 8 kali apa? Cuma 3 kali masuk. Itu protes ada begitu, Pak. Jadi 3 kali dia cuma masuk, protes nilai nggak keluar. Padahal di kontrak awal dia bilang kerjamu apa? Guru pondok. Ya, kadang ngerti tuh. Kadang nggak ngerti deh. Lagi-lagi saya ini ya. Saya tunjukkan lagi lah. Karena kita orang Al-Quran. Orang Al-Quran. Saya tunjukkan ini aja. Saya tunjukin ini aja. Mungkin bisa ada lupa dari kita semua ini.
Dasar kontrak ini saya ini ambil ayatnya, ya. Dasar kontrak kita belajar ini saya ambil. Banyak kita kadang yang lupa, ya. Aufu bil uqud. Ini TM1. Aufu bil uqud ini artinya tatap muka pertama, ya. Tatap muka pertama tuh penuhilah janji-janji. Ini kita kontrak semuanya. Oke, jadi ini dasar saya mengambil TM1 ini aufu bil uqud. Al-Maidah ayat 1 langsung. Pembukaan ayat Al-Quran, Al-Maidah, surah Al-Maidah langsung ayat 1. Aufu bil uqud. Jadi itu dasar TM1 ya. Banyak juga yang ustadz-ustadz kiai-kiai besar kadang lupa dengan hal begitu. Sering mengkhianati janji, sering mengkhianati kontrak sosial. Ini kita kontrak belajar, dasarnya Al-Quran. Khairul Hamdi. Dokter, Pak, di mana S1-nya, Pak? S1-nya di mana, Pak, dulu? S1 kemarin syariah, dokter. Syariat di PT IKI juga. Di Al-Azhar, Mesir. Al Azhar. Udah kapan selesai, Pak? Sudah lama? Sudah lama, dokter, 2008. Oh, 2028 ini udah paham sekali Al-Quran Aufu bil Uqud itu, Pak, ya. Jangan kayak alumni-alumni Mesir yang sebelum-sebelumnya, Pak, yang mutawif-mutawif walaupun dia mutawif punya jamaah cuma 3 kali ikut saja dia. Ketika kita kasihan Al-Quran sudah nggak mampan lagi. Karena biasanya orang-orang yang agama ini yang paling banyak korupsinya, saya lihat kan. Karena mereka tahu caranya untuk bertaubat apa, cara untuk menghilangkan dosa itu bertaubat gitu. Lebih enak ngasihkan ayat ini kepada orang sains tuh. Kalau orang sains kita kasihkan ayat ini, itu langsung taubat tuh. Dibandingkan orang yang alumni Timur Tengah, yang Islam yang tulen, fundamental, itu nggak mampan kadang. Ya ini pengalaman saya udah 20 tahun ngajar ya. Ketika ayat ini kita kasih ke orang sains, itu gampang sekali taubatnya. Tapi kalau ayat ini kita kasih sama orang-orang yang ngerti Al-Quran, wow, tunggu apa dulu mungkin Tuhan turun lu baru bisa. Jadi itu ya, jangan kayak alumni-alumni yang sebelum-sebelumnya Pak. Ada yang dari Mesir juga, ada dari Arab Saudi juga ya, mutawif dia ustadz kan. Tapi aufu bil ukutnya kurang ya. Itu kira-kira Pak ya. Insya Allah Apa diutamakan sekarang tugasnya kuliah, Pak? dokter. Tugasnya apa Pak sekarang? Saya imam di Masjid Raya, dokter. Imam Muslim. Berarti setiap Rabu bisa lah Pak ya. Setiap Rabu ya. Insya Allah. Alhamdulillah kemarin Bisa Pak ya. Setiap sudah Rabu berarti bisa teruji. hadir Pak ya. On cam ya. Oke, Alhamdulillah. Terekam nih Pak ya. Setiap Rabu hadir. Jadi nanti kalau misalnya nggak ada delaynya jangan protes lagi. Misalnya nanti lihat rekamannya di Baik, TM dokter. 1. Kalau nggak keluar nilainya, lihat di TM 1. Jadi setengah jam Pak bisa nggak aktif kamera. Kalau terlambat-terlambat ngimamin kan. Misalnya kan kayak dia jadi imam misalnya zuhur atau gimana kan setengah jam kan mesti ada bisa nggak aktif ya. Jadi setengah jam kita kasih waktu. Ya Pak Hamdi. Selanjutnya Abdillah Zidan ada? Abdillah Zidan ada? Abdillah Zidan. Ada Abdillah Zidan. Nah, Ada, ini dokter. yang sulitnya ini Pak. Kalau yang pertemuan pertama nih nggak hadir, ini yang sulit ini. Kenapa saya katakan sulit? Pengalaman-pengalaman saya sudah puluhan tahun. Jadi virus Pak. Bapak Ibu jadi virus ini yang. Kenapa? Nanti di pertemuan kedua, dialah orang pertama kali nggak aktif kamera tuh. Akhirnya yang lain ngikut. Ini kok nggak aktif kamera, nggak ditegur sama si bapak gitu kan, sama pak dosen. Akhirnya yang lain ngikut-ngikut. Jadi pertemuan pertama, kedua, ketiga itu masih aktif kamera masih banyak tuh. Pertemuan ke-6, 7 bisa-bisa aktif kameranya saya sama pemakalah doang tuh. Bisa begitu tuh. Di awal-awalnya gara-gara yang nggak hadir awal ini dia nggak ngerti tuh. Karena ada kontrak belajar. Jadi virus. Jadi kan virus kan gitu kan dari satu ujung-ujungnya lain ngikut ini nggak aktif kamera ngikut dua. Pertemuan kedua 2 orang 3 akhirnya bisa 10 orang nggak aktif kamera tuh. Tapi lagi-lagi saya nggak akan protes itu pasti nilainya nggak keluar itu aja. Nanti dia sendiri japri itu kan kalau dia memang butuh nilai ini dia sendiri pak saya kenapa nggak keluar nilai lihat TM 1 di YouTube gitu saja saya eligible tidak
Oh iya Pak, tidak eligible Pak. Ya udah, kalau nggak eligible gimana lagi? Pokoknya eligible-nya di situ aja. Lihat TM1 di YouTube. Tolong dikasih tahu ya, ketua kelas Nasiul Ibad nih kepada siapa nih? Si Abdullah Zidan ini. Kasih tahu Siap, kontrak Bapak. belajar kita hari ini. Jangan jadi virus dia ya. Ini penting di pertemuan pertama ini. Ya, hadir. Jaka Hibatullah Ahmad. Ada? Jaga Hibatullah Ahmad. Ada Hibatullah Ahmad. Kemarin itu Jaga Hibatullah Ahmad. katanya Ada? mengundurkan diri. Oh, nggak lagi. Ya, ini kan enak di awal ini ya. Berarti nggak ada lagi, Pak ya? Siap, Bapak. Nggak ada. Oke, nggak ada. Saya hapus. Mustafa Akmal. Apa Mustafa Akmal? Hadir dokter Nah, di mana S1-nya, Pak? di Kairo Kairo Mesir juga. Tahun berapa selesai? 2024. 2024. Wih, baru, Pak ya. Fresh graduate ya. Iya, lalu Ya, jurusan apa? eh Usuluddin tafsir. Suludin. Nah, masih masih nyambung lah ya, Quran tafsir ya. Syariah juga tadi Pak Khairul Hamdi masih masih nyambung. Cuma di teman-teman dari Timur Tengah ini dulu nggak ada buat skripsi ya. Nggak ada, Iya. kita Tapi ujian sekarang akhir gampang aja. sih Pak, dengan ada AI ini gampang lah. Dengan ada AI ini gampang, tapi hati-hati. Saya katakan lagi hati-hati. Penggunaan AI boleh, tapi hati-hati. Dicek betul-betul footnote-nya itu. Ya, karena algoritma AI itu kalau sudah banyak kebohongan, dia akan nampilkan itu tadi juga. Nanti kebohongan-kebohongan juga alamannya. Ya, sekarang apa tugasnya, Pak? Apa? Hibatullah. Eh, di ini ya, jaga toko Bisa lah hari Rabu ya? bisa insya Allah. Rabu ya? Bisa Pak ya? Kalau mau jadi mutawif Pak ada 4 kali jatah libur. Silakan saja digunakan jatah libur itu 4 kali ya. Bisa ya? Oke ya, bisa. Alhamdulillah bisa. Mustafa, oh udah Mustafa malah udah. Abdul Muthalib, ada Abdul Muthalib. Ya, hadir Ustaz. Ya, S1-nya di mana Pak Muthalib? Di UIN Ustaz. UIN Jakarta. Ya, Tamat tahun berapa Pak? tahun 2001 Ustaz. 2001. Oh, 2001. Fresh graduate juga Pak ya. Sekarang apa Pak? Aktivitasnya Ustaz? Aktivitas sekarang apa Pak? Oh, saya di yayasan Ustaz. Ada bantu-bantu lah gitu. Oh, punya yayasan. Eh, ya ada keluarga dari, masih ada saudara juga lah gitu Ustaz. Oke, siap. Rabu bisa ya Pak ya? Ada kan? Insya Allah Ustaz. Oke, Rabu Pak ya. Saya Rabu ya. Jamal Mirdad. Hadir Ustadz. Jamal Mirdad. Nah, Jamal Mirdad. S1 di mana? Mirdad. Di Bima NTB Ustadz. Di Oh, saya kira tadi Sekolah ini Tinggi artis beneran. Karena Anda baru ada, saya kira tadi artis ini. Jamal Mirdad nih baru penyanyi ya. Anda di NTT. NTB. Hmm. NTB ya. Di NTB. Sekarang fisiknya di NTB juga. Apa di Jakarta? Stay-nya di mana? Di, di Bima NTB Ustadz. NTB ya. Nah, kan alhamdulillah tuh lebih mudah sekarang apa namanya kuliah ini kan. Walaupun kita di mana-mana nggak zaman kayak saya dulu ya. Kalau saya dulu saya orang Sumatera Utara tuh. Harus datang alumni UIN kan harus datang ke Jakarta ya, biaya ngekos lagi kan, biaya ini lagi gitu kan. Sekarang udah enak kan. Bisa di rumah sendiri, bisa sambil nyetir. Sekarang S1 di mana dulu S1-nya? Di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Bima Ustadz. Bima. Jurusan? Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oh nih pas dia nyambung nih. Buka tafsir. Sekarang apa ininya? Aktivitasnya apa sekarang? Kebetulan ngajar di madrasah sama ngabdi di pesantren Ustadz. Oh bisa lah. Bisa Rabu ya. Kalau mengajar sama kayak saya bisa ya Rabu ya. Insya Allah bisa Ustadz. Oke bisa Pak ya. Rabu bisa. Aktif kamera Pak ya. Rabu ya. Siap Ustadz. Jumri.
Ada Jumri? Hadir, dokter. Ah ya, Pak Jumri, di mana S1-nya? IAI Dar Aswaja, dokter. Riau. Oh, dari Riau, dari Sumatera. Sama kita orang Sumatera juga. Jurusan apa? Siap, Pak dokter. IAT juga, Pak dokter. IAT ya. Tahun 2022. 2022. Sekarang di Jakarta, stay-nya apa di sana, Riau? Jakarta, dokter. Jakarta Timur. Oh, sekarang sudah stay di Jakarta Timur. Iya, dokter. Oke, sekarang aktivitasnya apa? Ngajar, dokter, di yayasan. Bisa ya, Rabu ya, aktif kamera ya. Insya Allah. Oke, siap, siap. Muhammad Sofa, Rosid. Ada Sofa Rosid? Ah, Pak Sofa. Waalaikumsalam, Dok. Ya, gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di mana Pak ininya? Kuliah dulu S1? Di Darul Kolam, Institut Islam Darul Kolam, Gintung, Di mana tuh Pak? Nggak tahu sih. Di Tangerang, daerah Tangerang, Oh, Kota Tangerang. Tangerang. Iya, rumah saya pun di Tangerang, Pak. Saya stay-nya Iya, Tangerang, rumah saya Tangerang. di Tangerang mana tuh, Dok? kabupaten apa kota? Oh, di kotanya saya. Oh, kota. Oh, saya Ya, di kabupaten. kabupatennya. Jurusan apa dulu, Pak? Pendidikan. Pendidikan. Ih, nggak nyambung dah berarti, Pak ya. Iya, nggak nyambung. Iya, Sekarang iya. apa aktivitasnya, Pak? Kegiatannya di pesantren, Pak Dokter. Pemilik pesantren. Nah, bisa 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 begitulah. Wah, kalau pemilik berarti bosnya nih, berarti bisa nih waktunya kapan Iya. saja, tidak hanya Rabu. Rabu bisa, Pak ya? Insya Allah dimaksimalkan, Pak Oh. Dokter. Oke, ada jatah libur 4 kali, Pak. Silakan digunakan 4 kali libur itu, Pak. Makasih. Jadi Rabu on cam, Pak ya. Oke. Nasihul Ibad. Ah, ini ketua kelas nih. Di mana ketua kelas? S1-nya Nya di STKK Al-Hikam Depok, dokter. Depok. Ya. Sekolah tinggi apa itu? Sekolah Tinggi I- Kuliah Quran, Jurusan IAT. IATU nyambung dia ya. Tahun berapa selesai? 2024, dokter. 2024. Baru ya. Sekarang apa ininya? Sekarang Aktivitasnya apa? eh, kerjanya di gudang logistik, dokter. Hari Rabu bisa ya? Bisa, insya Allah siap. Oke. Ya. Saya mencari ini mana yang di asistennya Prabowo kayak Teddy Indrajaya itu. Ah ini misi-misi penting gitu. Saya laman Prabowo Pak mungkin apa ya? Kalau misalnya apa belum ada yang jadi menteri atau apa, berarti insya Allah bisa harus Rabu itu. Betul ya. Bentar ya. Zia ada. Zia ada Zia. Zia apa nih? Muhammad Zia Khair. Zia Sepertinya Khair. tidak masuk Zoom. Statusnya gimana? Masih ngelanjut? Masih kuliah Kemarin apa masih, gimana? iya, sependek pengetahuan saya masih lanjut. Karena dia Masih ada di lanjut ya? Madinah. Iya, Dikasih tahu Pak ya, Pak Nasiul siap, ya. Kontrak belajar siap, kita ini paling penting ya. Absennya ada di YouTube. Kasih tahu sama dia nanti ya. siap, dokter. Ada pertanyaan juga, Pak. Sebenarnya kuliah ini ngapain Pak? Kan sudah ada di YouTube Bapak semuanya. Yang dari metode penelitian yang dari tahun lalu, sejarah peradaban sudah ada. Kan kita bisa lihat itu aja kan bisa Pak Ustaz. Saya sekarang begini Pak, dengan ada era teknologi sekarang tuh. Ilmu sampai sekarang saya kurang penting bagi saya sekarang. Kalau dulu penting sama ilmu. Saya menganggap diri saya bodoh ya. Kalian lebih pintar dari saya. Sekarang bagi saya manner. Ya, saya manner, saya punya attitude ya. Jelas saya paling penting itu. Kalau ilmu saya bodoh ya. Nah, makanya saya lalu manner. Manner itu apa? Etika, apa namanya? Menepati janji, ya, aufu bil uqud. Kalau ilmu saya yakin lah kalian lebih pintar dari saya. Kan begitu kan? Makanya bagi saya itu yang paling penting attitude itu. Mannernya itu harus ya betul-betul kontrak belajarnya harus betul-betul kan. Karena kita sudah dasarnya Al-Quran, aufu bil uqud. Jadi karakter tuh bagi saya penting-penting. Karakter, bukan kepintaran. Tapi karakter.
Jadi betul dulu kalau dulu zaman-zaman dulu sebelum ada AI, saya yakin saya kurang yakin dulu al-adab fauqul ilmi loh. Apa ini? Bagi saya orang ilmu paling tinggi. Sekarang saya sudah kebalikan sekarang pikiran saya ini. Lebih penting orang yang attitude-nya bagus daripada ilmunya bagus. Banyak ilmu bagus tapi korupsi juga banyak, Pak. Saya baca artikel di beberapa jurnal ya, orang yang paling banyak korupsi khusus di Indonesia itu orang-orang berilmu semua tuh. Nah, itu tadi orang banyak berilmu semua tuh. Makanya saya katakan tadi kan, nah tahu dia agama tuh malah gampang dia kotak-katik agama itu. Nah, itu saya bilang penting saya karakter ya, attitude sebenarnya. Jadi kalau kita sepakat ini adalah pertemuan pertama kontrak belajar, ya itulah attitude kita harus kontrak belajar betul-betul. Nata Sutisna, Siap, hadir, dokter. ya Pak Nata, Siap, Bapak. gimana Pak S1 di S1 di Tunisia, Bapak. Tunis? Jurusan Jurusan Quran dan Tafsir. ada dulu nulis Pak di Tunis dulu, Di Tunis tidak ada, Pak. sama S1 kayak di tidak Mesir ada. ya. Betul, Bapak. Ya, bisa dipelajari, lihat di ini aja Pak, di YouTube kan, di AI, bagaimana cara buat tesis lah ya, gitu Baik, saja. Bapak. Jurusan Quran tafsir juga, Betul, Bapak. turut tahun, 2024 kemarin baru lulus, Bapak. sekarang apa nih kegiatannya? Sekarang di Kementerian Agama, Bapak. Rabu bisa ya? Diusahakan bisa, Bapak. Insya Allah bisa ya, 4 kali punya jatah libur kita nih. Baik, Nah, Bapak. gunakan sebaik-baik mungkin, ya on cam ya, Rabu ya. Baik, Bapak. Oke, Nata Sutisna. Anda ASN? Enggak, Bapak. Oh Karena bukan. di kantor staf khusus, jadi bukan jabatan struktural. Oh, oke, oke, siap ya. Siti Nurlaila? Di Rostad, Nah, di mana satunya? di Al-Aqidah, Jakarta. Al-Qaeda Jakarta. Iya, Al-Aqidah. Jurus, iya. Siapa rektornya? Siapa ya sekarang? Hah? Sekarang kurang ini Ustadz kurang tahu. Oh, nggak tahu. Tahun berapa selesai? 2020 Udah lama ya, 6 tahun lalu. 2020. Jurusannya apa? Pendidikan Agama Islam. Nah, nggak nyambung juga. Pak, iya. Ke ilmu Quran tafsir. Oke. Sekarang kegiatan apa? Tata usaha, dokter. Bisa ya hari Rabu ya? Insya Allah diusahakan. Ya, soal Rabu bisa ya. Sipa Faujatul Jannah. Hadir, dokter. Mana orangnya? Ah, ya. S1 di mana, Sipa? Di Azhar. Di mana? Azhar Al-Azhar. Tahun berapa selesai? 2024. Oh, baru fresh graduate juga ya. 2024. Jurusan? Tafsir. Tafsir, nyambung ya. Sekarang kegiatannya apa? Ngajar di pondok pesantren. Bisa Rabu ya? Insya Allah. Bisa ya. Yeyet Supriyati ada? Ada Bro. Oke, di mana S1-nya? Di Cianjur dok. Cianjur itu apa itu? Kampus apa? STI Al Azhari. Sekolah Tinggi Al-Azhar ya. Ya, Jurusan? PAI. PAI. Ya, Oh, nggak nyambung juga berarti. Quran tafsir. Sekarang apa aktivitasnya, Bu? kebetulan saya kegiatan hari-hari di Coba di klinik. close up dulu mukanya, Bu. Oh Di ya, close up. Iya, nggak kita cuma nampak kerudung doang, Bu, sama jidat kening. Nah, ini di close up aja, Bu. Kalau ya. seandainya takut misalnya mukanya kelihatan kan ada yang teman-teman kita juga yang penganut apa namanya yang tidak lihat pakai cadar aja nggak apa-apa. Yang penting mukanya close up itu.
Nggak apa-apa pakai cadar aja gitu. Kalau takut dilihat apa namanya, karena juga begitu kan, yang pemikiran ideologinya begitu pakai cadar saja. Yang penting close up tuh. Ya, baik, Dok. S2-nya apa bisa Bu ya, Rabu ya? Insya Allah bisa. Bisa ya. UC ada UC? Hadir, oh, dokter. Oke. Di mana S1? Di STIQ Bogor, STIQ Ar-Rahman. Sekolah tinggi apa itu? Ilmu Sekolah Quran. tinggi ilmu Al-Quran Ilmu, ya, di Bogor. ya. Jurusan Al-Quran. Enggak, jurusan hadis, dokter. Jurusan apa? Jurusan ilmu Hadis. hadis. Masih. Oh, ilmu hadis. Wah, ada ilmu hadis itu ya. Sekarang Al-Quran. Ya. Ya, apa ya? Disambung-sambungkan lah, nyambung lah ya. Sekarang S2 jurus apa namanya? Apa namanya sekarang apa kegiatan? Ngajar di SMP. Ya. Rabu bisa ya? Insya Allah bisa. Saya Aisyatul ada Aisyatul Terakhir Aisyatun pamit ada ke saya mengundurkan diri, dokter. Cuman gimana? terakhir pamit ke saya mengundurkan diri, entah itu udah konfirmasi ke pihak Oh, kampus mengundurkan atau diri belum. ya. Ya, dokter. Ini kalau yang mengundurkan diri ini kenapa? Cuk? Saya kenapa? Tiba-tiba belum lagi kuliah mengundurkan diri apa alasannya kira-kira itu? Kenapa? Nggak dikasih tahu saja, dokter, Nggak tahu ya? kata satu hal gitu aja. Oh gitu ya. Iya, Iya, dokter. sebelumnya juga ada juga begitu, mengundurkan diri tapi belum belum dimulai. Satu Kumar Fauzia, kemudian mu Awanah, ada mu Awanah. Iya, hadir. Ya, satu di mana? S1 di UIN Jakarta, ambil IAT Tahun berapa selesai? 2019. Oh, udah lama pas COVID ya. Berarti nggak masuk kelas ya waktu 2019? Enggak, belum sampai COVID, Pak. Oh, belum ya. Karena Iya, awal mulanya belajar Zoom itu 2019 itu. Sampai sekarang tidak pernah lagi tatap muka. Jadi 2019 itu membuat tatanan baru dalam dunia ini ya. Nah, Zoom ini kan terciptanya di situ tuh. PTQ juga begitu. Mulai 2019, 2020 awal tuh sampai sekarang nggak pernah lagi apa namanya tatap muka ya. Kalau yang S2, kecuali yang S1 lah. Hampir semua kampus-kampus begitu ya. Kecuali UT. Kalau UT itu jauh sebelum COVID sudah menggunakan apanya apa mixing ya, mixing itu tetap muka tidak, jadi kita sudah ngikutin UT sekarang, terus terbuka. Sekarang apa namanya aktivitasnya apa? ibu rumah tangga aja. Bisa ya Rabu ya? Insya Allah bisa. Nah bisa ya. Muhammad Rizky Utama Hadir, dokter. ya, gimana Pak Rizky? Satu S1 Komunikasi Penyiaran Islam KPI di di Stay Toalib Jakarta, Senen. Jakarta. Ya, Tahun berapa selesai? 2023, dokter. Ya masih ini lah ya, Ya, graduate banget itu masih itu, 3 tahun yang lalu. ya. Sekarang apa kegiatan? Guru di Madrasah Sanawiyah, dokter. Bisa ya? Bisa, Rabu ya masuk ya? bisa, dokter. Alhamdulillah bisa. Muhsin, Hadir, dokter. nah di mana S1? S1 kemarin di Universitas Al-Ahqaf di Yaman, dokter. Yaman. Jurusan Jurusan ilmu hadis, dokter. ilmu hadis ya. Sekarang S2 apa nih kegiatannya? Mengajar, dokter. Di pesantren? Di SMP sama di SMA, salah satu SMA. Oke, bisa Rabu ya? Bisa, dokter. Saya Alhamdulillah bisa. Siva, apa Siva? Hadir, dokter. Hadiran. Nah, S1 di mana? Di UIN Jakarta, dokter. Di Jakarta. Tahun berapa? Tahun 2010.
Oh, lebih lama lagi ya. Ini banyak Iya. alumni saya termasuk juga alumni Win Jakarta. Saya S2 dan S3 saya eh, apa namanya Jakarta Win Jakarta ya. Penempatan di Universitas PTIK. Jadi di PTIK itu ada kita berapa orang ya? Hampir 60% lah. Itu alumni Win Jakarta semua ya. Justru alumni PTIK-nya nggak pala banyak. Ya, banyak yang DPK juga ya, yang diperbantukan lah, ditempatkan, yang aslinya UIN, ngajarnya di Jakarta. Termasuk saya kan asli UIN. Termasuk juga rektor kita ya. Rektor kita itu adalah orang UIN, SK-nya SK UIN dia. Tapi diperbantukan di PTIK ya. Rektor kita kan luar biasa tuh, merangkap semuanya dia. Imam Besar Istiqlal, Menteri Agama, plus rektor di PTIK. Jadi kalau anekdotnya kata orang, kalau kampus agama yang paling bagus itu ya UIN Jakarta. Kenapa? Ya karena yang namanya ngangkat rektor seluruh UIN di Indonesia ini ya Menteri Agama rektor kita gitu kan. Ya kan gitu dia. Karena semuanya UIN-UIN itu kan rektor-rektornya ngangkat kan Pak Nasaruddin kan. Sementara Pak Nasaruddin adalah rektor di Unus. Jadi kita yang paling topnya. Caranya begitu kalau ya kan. Yang topnya kalau belajar agama itu ya ke PTIK Jakarta. Karena Menteri Agama langsung ininya kan. Rektornya Menteri Agama langsung. Sekarang S2 ya apa ya bisa ya Rabu ya? Siva Novia, Noviga Nafiga insya Allah Ustaz. bisa ya Rabu ya? Iya, Insya alhamdulillah Allah. bisa. Yang terakhir Widura. Hadir dokter. Widura ini sinyalnya ya di Puncak Bogor, tapi tetap harus usahakan. Iya dokter, insya Allah. Tetap usahakan gitu misalnya keluar, terlempar, usahakan masuk lagi. Siap dokter. Ya, jangan sekali keluar, habis itu nggak masuk-masuk lagi sampai selesai. Jadi harus ada usaha masuk lagi. Itu ya Pak Widura ya. Iya, baik S1 dokter. di mana? S1 Setiu Al Hikmah Jakarta. Al Hikmah, ya. S1 jurusan apa itu? Itu ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oh, nyambung ya. S2. Sekarang apa kegiatan? Saya di pondok dokter. Punya pondok apa Ngajar mengajar? aja, ngajar. Oh, ngajar. Bisa Rabu ya? Rabu bisa? Insya Allah Ya, dokter. alhamdulillah bisa semuanya. Sudah siap perkenalan kita kontrak belajar. Sekarang saya share makalahnya. Ketua kelas sudah dibagi grupnya. Untuk hari Rabu depan siapa? Itu paling penting nih. Jangan sampai tidak maju. Siapa ketua kelas kira-kira untuk Rabu depan? Yang paling mudah baginya urut dari absen aja dokter. Oh, udah absen ya. Sepakat ya. Oke, udah absen berarti bulan depan. Ini keputusan ketua kelas ini ya katanya dari absen. Kalau kita dari absen berarti 21 bagi 7 berapa? 3 dokter. Berapa itu? Berapa orang? 3 orang. Coba Tapi ya tadi kita kan hitung. bukan 2. Jadi tinggal 19 berarti. Ya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 21 bagi 7 berapa tuh? 4. Dokter. 3. Masing-masing 3 ya. Masing-masing 3 orang berarti. Untuk Rabu depan Khairul Hamdi. Ada? Khairul Hamdi? Mana orangnya? Ada dokter. Khairul Hamdi. Pak Hamdi. 1. Baru Muhammad Abdillah Zidan. Nah, ini yang nggak hadir tadi ya. Ini yang Sudah ada ya. sudah Yang hadir pendiri. dokter. Kemana dia? Baru Sudah hadir hadir. dokter. Ya. Iya. Anda baru hadir. Iya, afwan dokter. Nah, kita ada kontrak belajar, Pak. Nanti kontrak belajar lihat di YouTube ya. Absennya ada di YouTube semuanya. Baik, Nah, nanti baik, tanya sama ketua kelas atau lihat rekamannya nanti di YouTube. baik, Oke baik, ya? baik. Pak Zidan ya. Nah, Ya, besok Anda itu maju tuh. Pak Zidan, kemudian Pak Hamdi, satu lagi Mustafa Akmal. Mana Mustafa Akmal? Hadir dokter. Nah, itu ya. Hari Rabu depan, Pak. Khairul Hamdi, Abdullah Zidan, sama Mustafa Akmal ini. Hari Rabu depan. Selanjutnya dibuat jadi WhatsApp profil ketua kelas ya. Dibuat di WhatsApp profilnya untuk yang hari Rabu yang akan datangnya. Siap, Jadi kita bisa Bapak. lihat dari situ aja ya.
Izin nomor HP dokter. Oh ya, 0813 758 35 903 ya. Metodologi penelitian 2E. Jadi gitu ya. Metodologi penelitian 2E, baru profilnya nama-nama yang presentasi beserta tanggalnya gitu ya, ketua kelas ya. Siap, Bapak. Nah, Di sini saya nanti izin setelah masukin ke grup. gimana? Izin Ya, saya ya ke grup. masukkan grup ya, masukkan di grup. Nanti juga begitu setelah UTS, Pak Khairul Hamdi dan kawan-kawan juga yang pertama juga nanti mempresentasikan proposal. Berarti tanggal berapa itu berarti? Setelah UTS itu tanggal Tanggal 6 dokter. tanggal 6 ya. Tanggal 6 itu sudah harus ada semuanya tuh proposalnya itu. Nah, jadi ada setengah tahun ini, sekarang bulan 1, masa nggak ada itu judulnya. Jadi harus sudah ada proposal yang utuh. Pak, boleh nggak proposal saya ganti yang ketika masuk? Boleh. Yang kemarin kan formalitas saja, boleh. Tidak mesti sama judulnya ketika dia masuk ke apa namanya, mau masuk PTQ kan? Boleh. Jadi yang bulan 6 itu sudah betul-betul itulah yang akan dia tulis nanti. Jangan berubah-berubah lagi. Jadi setelah semester ini sudah bisa nulis bab 2. Nah, sambil konsultasi sama pembimbingnya, tadi sama namanya Bu Nurbaiti. Ya, jadi sambil konsultasi sama pembimbingnya Bu Nurbaiti. Nah, buat proposal proposal utuhnya ya. Ya, ada waktu 6 bulan lagi. Jadi apa namanya 4 semester atau lebih kurang 5 semester udah selesai lah, udah bisa wisuda. Ini tahun 2026, 27, ya paling lama 2028 sudah wisuda lah semuanya. Paling lama itu. Mudah-mudahan bisa 2027, mudah-mudahan. Tapi paling lama 2028 sudah selesai lah wisuda itu. Oke, sekarang ini ya, RPS. Oke, sudah saya share, silakan dibuka ya PS-nya. Nih, inilah rencana pembelajaran studi kita selama 16 pertemuan. Secara simplifikasinya ini di sini nih. 1 sampai 16 nih. Secara simplifikasinya judul-judulnya ini. Pengantar mata kuliah metodologi penelitian tafsir ini hari ini. Ya, sekalian kontrak belajar. Berarti judul yang akan datang hari Rabu, Pak siapa tadi? Khairul Hamdi ya. Metodologi penelitian tafsir dan penelitian humaniora. Jadi itu judulnya, Pak. Jadi tulisannya itu tampilkan tesis-tesis yang terdahulu saja, Pak. Ya, sambil membahas ini secara teori, kemudian tampilkan contoh tesis humaniora, contoh tesis penelitian tafsir. Nanti jelaskanlah, Pak, apa perbedaan antara tesis penelitian humaniora dengan tesis penelitian tafsir. Atau mau disertasi juga boleh. Skripsi jangan. Jadi harus di atasnya. Tesis boleh, disertasi apalagi. Tapi skripsi jangan. Jadi ambil contohnya dari disertasi atau
ya, tesis yang menggunakan metodologi penelitian tafsir dan humaniora. Nanti dijelaskan. Ketiga, berarti ini tema pertama, pertemuannya kedua, kan? Karena ini kan pertemuan pertama kita tidak ada tema kan, kontrak belajar. Jenis dan model penelitian tafsir selanjutnya terus tinggal dibaca saja kan. Penelitian tafsir perbandingan, terus baru yang terakhir UTS. Nah, setelah UTS di sini penelitian Living Quran, sebuah pendekatan baru dalam kajian Al-Quran. Oh, ternyata setelah UTS juga masih ada materinya, lupa saya. Ya, masih ada lagi materinya. Penelitian Living Al-Quran, kemudian desain penelitian tafsir 10, berarti setelah UTS ada 1, 2, 9, 10. Nah, sampai 10. Setelah 10, 11 sampai habis itulah baru presentasi. Balik lagi ke kelompok satu lagi. Sudah punya eh, tesis atau proposal tesis masing-masing. Itu pertemuan ke 10 ya, 11. Ya, berarti setelah UTS itu masih ada lagi materi 10, 9 dan 10. Nah, 11, 12. Pembahasan buku pedoman penulis tesis. Ini bisa dimiliki lah ya. Karena ini nggak penting juga gitu, penting juga. Tapi ini bisa dijadikan baca-bacaan saja. Makanya di 11, 12 ini kita isi lebih kepada presentasi proposal saja. Karena 11, 12 ini ada bukunya semuanya kan? Sudah memiliki bukunya atau download saja? Sudah di-download bukunya? Pedoman penulisan tesis. Harus di-download. Sudah, dokter. Sudah, dokter. Nah, silakan di-download, di-share, di-download itu perlu dibaca. Kenapa perlu? Karena itu adalah panduan kita dalam menulis tesis. Beda kampus, beda universitas, itu beda dalam teknis penulisan footnote. Ya, mana dia titiknya, di mana dia buka kurungnya dalam footnote-nya kan. Nah, transliterasinya paling penting itu beda tuh. Jadi harus betul-betul dibaca. Bagaimana cara pembuatan abstrak. Nah, kebanyakan orang ini paling paling kacau nih dalam pembuatan abstrak tuh. Karena dia nggak lihat contoh. Coba itu di dalam ini semuanya sudah ada panduannya cara membuat abstrak. Ya, coba jadi itu. Berapa halaman? Di sini buat tuh 150 halaman. Ada misalnya 150 halaman kan 70%. Kalau dalam buku ini kan 70% itu adalah kitanya sendiri, analisa kita sendiri. 30% itu adalah proposal dan landasan teori. Anda bayangkanlah 150 halaman, ini gambar kita, 150 halaman, kalau 70%-nya berapa itu? 105 ya kan? Ya, 105. Karena saya sudah banyak bimbing ya, 105. Nah, 150 dikurang 105, itu ada 45 halaman. Jadi kalau dia tesisnya patokannya 150 halaman, berarti bab 1, bab 2-nya 45 halaman, tidak boleh lebih. Kalau dia lebih halamannya, dia konsekuensinya harus tambah halaman, tidak 150 halaman. Ada yang bab 1, bab 2-nya sampai 60 halaman. Ada. Jadi bab 1, bab 2 sampai 60 halaman. Tesisnya 150 halaman, tidak bisa. Makanya baca buku panduan ini. Jadi kalau dia mau ngambil 150 halaman tesis, bab 1, bab 2 itu secara SOP-nya harus paling banyak 45 halaman. Kurang boleh. Lebih bagus kalau kurang. Misalnya dia cuma 30 halaman saja, bab 1, bab 2-nya boleh. Nah, tapi paling banyak itu 45 halaman, tidak boleh lebih. Kalau lebih dia itu sudah di atas 30% kan. Karena 70% itu adalah analisa kita. Bab 1, bab 2 itu 30%. Nah, coba silakan dibaca ya pembahasan buku pedoman ini. Silakan dibaca sampai habis biar supaya tahu. Kalau jurnal gimana cara buat kutipannya, buku bagaimana cara buat kutipannya, koran bagaimana cara buat kutipannya atau majalah di online bagaimana. Ini lihat 11 12 ini itulah sebenarnya, tapi kita isi di sini presentasi proposal. Pertemuan 13 kelompok 1 2 3 4. Nah, inilah tinggal dibagi-bagi saja 5 6 baru UAS. Kalaupun detailnya seperti ini, detail ini penilaiannya. Ini penilaiannya gini sini. Ya kan? Penilaiannya ini kehadiran. Nah, tadi kita sudah jelaskan kan, kehadiran paling nomor 1. Kehadiran tempat waktu, kelompok yang bertugas membacakan makalah, hadir diskusi, terus baca sendiri, absen, meeting. Nah, ini sudah ada Pak Khairul Ahmad, apa yang pemakalah yang akan datang ini sudah ada nih temanya Pak.
yang untuk dibahas besok. Jadi tema besarnya tadi ini kerangka metode penelitian kan? Ini subtemanya sudah kita buat di sini supaya gampang pemakalan itu. Pengertian metodologi penelitian tafsir, pengertian penelitian humaniora. Nah, jadi di sini buat contoh tesisnya apa atau disertasinya apa. Di sini buat contoh tesis disertasinya apa, baru perbedaannya apa. Jadi ini saja dibahas. Ada 3 poin ya. Pengertian metodologi penelitian tafsir, pengertian penelitian humaniora, perbedaan metodologi penelitian tafsir dan penelitian humaniora. Dan selanjutnya juga begitu. Jadi ini subtemanya. Ini subtema besarnya. Ini tema besarnya. Sorry, ini tema besarnya. Ini subtemanya. Jadi ini dibahas. Yang di skrip ini dibahas. Dan selanjutnya begitu. Sampai sini RPS ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini masalah RPS? Sudah clear juga ya? Ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini masalah RPS? Sudah clear juga ya? Apalagi sudahlah selesai. Udah lagi sudah pembahasan kita. Kontrak belajar sudah. Apalagi RPS sudah. Apalagi habis itu? Apa belum di saya ini kan diseminasikan. Teknis penulisan ya. Teknis penulisan. Saya disclaimer ya. Disclaimer. Penulisan makalah itu berbeda ini kalau dari jurusannya. Kalau yang tadi itu kan buku panduan itu cara nulis tesis, bukan cara nulis makalah. Yang tadi itu cara buat tesisnya pedoman itu harus di-download tuh. Tapi kalau makalahnya pedomannya ini. Ada yang sudah di-share dari TU, ketua kelas? Teknis penulisan makalah. Sama semester 1 sama dokter ya? Sudah dikasih, udah ada. Sudah. Ya, karena makalah modelnya model jurnal. Bedakan ya, tesis dan jurnal itu berbeda tuh. Yang buku panduan itu untuk tesis yang 150 halaman tadi tuh, tesis yang utuhnya itu. Tapi kalau makalah, teknis penulisannya itu bukan yang di buku panduan pedoman itu, tapi yang ini ketua kelas. Coba di-share ketua kelas ya, kalau sudah di-share ya. Sudah kan? Ikuti Sudah. buku apa namanya? Jurnal, panduan jurnal. Ya, gitu ya. Jadi ikuti buku panduan jurnal. Silakan diseminasikan, di-share ya ketua kelas ya, supaya tidak salah dalam penulisan makalahnya. Nah, cuma itu. Apalagi ya yang saya sampaikan. Silakan di-upload Akademi Edu. Itu upload, itu gunanya nanti di akhir-akhir tesis, apalagi. Upload juga Mendeley ya, upload Mendeley. Kalau sudah upload Mendeley, tidak usah lagi upload Zotero. Kalau dia Mendeley belum upload Zotero. Jadi aplikasi yang paling penting dalam penulisannya, upload download Mendeley atau download Zotero. Tinggal pilih 2 itu, Mendeley atau Zotero. Tinggal pilih 2 itu aja. Ya cuma itu. Ada lagi pertanyaan yang belum saya sampaikan? Sudah semua ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Dokter izin bertanya. Ya, silakan. Untuk teknis nanti presentasinya berarti hanya menampilkan dari hasil jurnalnya itu yang udah kita kerjakan atau perlu kayak PPT gitu nggak perlu ya? Maksudnya makalah yang dipresentasikan atau proposal? Teknis presentasinya nanti. Presentasinya di-share di grup makalahnya itu. Adapun PowerPoint itu bukan power text ya. Lagi-lagi kalau misalnya dia tidak mampu membuat PowerPoint, itu nggak usah ditampilkan. Cukup teksnya di-share di grup saja. Yang ditampilkan itu yang bergambar ya, bukan teks. Jadi untuk memudahkan misalnya penelitian humaniora yang bergambar. Jadi kalau dia tidak ada bergambar, tidak usah ditampilkan. Cukup di-share saja makalahnya dalam bentuk teks tadi yang 10 halaman. Ingat ya, 10 halaman tidak boleh lebih. Sudah semuanya itu. Jangan lebih. 10 halaman sudah semuanya itu.
Jadi kalau nggak ada gambarnya, nggak usah pala buat PowerPoint-nya. Tapi harapan saya buat PowerPoint-nya biar supaya gampang teman-teman memahami kan dengan bergambar. Apalagi sekarang sudah ada AI ya, gampang sekali. AI tolong buatkan gambar penelitian humaniora misalnya. Dia nanti kasih tampil itu. Apalagi AI-nya yang mulai berbayar. Kalau berbayar itu lebih akurat lagi. Oh, cukup ketua kelas. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah jelas lah ya. RPS, ada lagi yang tanyakan? RPS. Ada lagi yang ingin tanyakan RPS? RPS-nya nanti di-share di grup kah, Ustaz? Dokter? Apanya? Oh, udah ya. Gak Sudah jadi saya share. Dokter. Oke. Heeh. Ada lagi yang ditanyakan masalah RPS, masalah teknis penulisan model jurnal, bukan yang buku panduan. Ini saya lihat ya, model jurnal ada di ketua kelas tadi katanya ya. Nah, ketua kelas itu share di grup biar supaya teman-teman lihat juga ya cara pembuatan jurnal. Kemudian Sinta, coba pelajari Sinta. Sinta. Jadi tesis kalian ini semuanya itu nanti akan diupload di Sinta namanya. Sinta itu adalah milik Kementerian Pendidik apa namanya? Kemenristek apa sekarang? Riset ya, Pendidikan Tinggi dan Riset. Jadi ketika kalian selesai sudah dinyatakan gelar MA-nya, tapi ijazah belum bisa diambil. Kan itu undang-undang terbaru udah 3 tahun lalu berlaku itu ya. Dia bisa diambil kalau sudah submit di jurnal. Jadi dari 150 halaman tesis kalian itu harus disubmit di jurnal sampai terbit. Jurnalnya harus Sinta. Nah, yang paling gampang ambillah Sinta yang 6. Jangan Sinta 1 2, Sinta 2 tuh apa ribet ya. Ngantriin juga lama. Sinta 5 6 sajalah. Yang gampang saja Sinta 5 sama 6 atau 6 itu paling gampang itu. Nah, jadi submit di situ. Makanya nanti makalahnya modelnya model jurnal. Nah, ketika sudah submit di situ, sudah terbit, barulah ijazah bisa diambil. Jadi walaupun dia, ini sekarang Pak, ada yang sudah 2 tahun selesai kan, sudah dapat gelar, tapi ijazahnya masih ada tuh di PTQ. Kenapa? Karena belum terbit apanya, tesisnya dalam bentuk jurnal. Ya, sama aja kan, kayak kita misalnya naik motor, ketilang polisi, tapi tidak bisa nunjukkan SIM. Ya meskipun kita sudah lolos nih, gitu. Jadi tesis itu harus dipublikasi, harus didiseminasi tesis kalian itu. Jadi tidak disimpan. Nah, diseminasinya tidak boleh abal-abal, tapi harus bersinta ya. Sinta 1 2 3 4 5 6. Nah, saran saya yang Sinta 6 saja. Nanti cari sendiri saja lah di Google ya. Apa tuh Sinta tuh? Ini nama-nama tokoh pewayangan ya. Ada Sinta, ada Rama. Nah, Sinta itu yang diakui di Indonesia ya. Sinta Sinta. Kalau nggak Sinta apa boleh Pak? Nggak boleh, harus Sinta ya. Harus Sinta. Minimal Sinta 6 paling paling rendah itu harus Sinta. Jadi yang diakui di Undang-Undang Indonesia itu Sinta ya. Syukur-syukur Scopus, Scopus itu udah gila itu. Jadi kalau Scopus dia bisa tembus misalnya tesis Scopus nggak perlu lagi S3 tuh. Karena sudah otomatis bisa profesor deh tuh. Karena Scopus ini kejaran semua dosen-dosen termasuk saya kan. Saya sampai sekarang nggak tembus-tembus gitu kan. Jadi kalau ada mahasiswa bisa submit di Scopus udah nggak perlu lagi S3 tuh. Kan gitu. Kira-kira gambarnya gitu. Ini Scopusnya tingkat tinggi ya, levelnya udah internasional. Jadi Sinta itu levelnya nasional. Nasionalnya pun Indonesia. Jadi belajar ya Sinta dibaca-baca, download Mendeley dan Sinta tidak akan menerima tesis yang tidak footnote-nya pakai Mendeley. Nah, itu dia. Jadi sudah sinkron senyawa dia. Jadi kalau teman-teman ini mau apa namanya submit ke jurnal Sinta, dia tidak akan terima kalau tidak menggunakan Mendeley atau Zotero. Makanya Mendeley itu harus di-download.
Belajar sendiri tengok di YouTube juga cara gunakan Mendeley, cara gunakan Zotero. Atau sudah pernah dengar semuanya ya Pak ya? Kan sudah familiar lah kalau orang-orang kuliah ini kan Mendeley sama Zotero ya. Nah, silakan Pak di-download ya, Mendeley atau Zotero. Sama itu aplikasinya. Mau pakai Mendeley boleh, pakai Zotero boleh. Saya dua-duanya ada. Mendeley ada, tapi yang paling enak saya rasa Mendeley paling enak. Lebih lebih enak, lebih simple Mendeley. Itu ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, sudah lah ya. Kalau sudah, eh, terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan yang hari Rabu oleh pemakala tadi ya, yang 3 orang tadi itu ya. Siapa ya pemakala untuk Rabu depan? Harus siap lah ya, Pak Kurul Hamdi dan kawan-kawan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi